Kenalin, ini Jalu, full stack developer merangkap gamers yang sering AFK gara-gara dicari atasannya. Begini nih, penampakan asli developer tiap lagi ngedevelop fitur dan produk. Oh, udah selesai. Cepat juga kerjanya. Nah, kalau yang ini Bunga, tapi bukan di taman. Tak jadi detektif, quality assurance pun jadi. Untuk memuaskan jiwa detektifnya, Bunga paling suka exploratory testing buat cari-cari kesalahan sistem dan bikin analisa paling akurat. Nggak sia-sia, koleksi buku detektifnya sampai 1000 volume. Mikirnya jadi taktis. Di mana ada Igun, di situ ada Gundam. Sesuai nama role-nya, Indra Gunawan atau Igun ini adalah sosok yang reliable di dalam tim. Igun, orang yang paling rapi, paling fast response, dan paling cepat kerjanya. Lihat tuh, deploy produk bisa langsung selesai. Habis lembur, terbitlah kudos. Lumayan, bisa buat bahan update di medsos. Wah, terlihat apresiasi tanpa batas dari para rekan untuk kerja keras tim engineering. Akhirnya, launching juga. Loh, kok udah? Gitu aja? Oh, masih lanjut toh. Wah, pemerannya masih kurang nih. Oh, kamu mau kan masuk ke tim engineering kita? Join our stage, get the spotlight. Selamat pagi semuanya untuk yang sudah hadir di sini. Jadi pagi ini kita akan mulai sesi pertama engineer webinar dari tim engineering Niaga Hoster yang rangkaiannya akan berakhir nanti sore. Dan untuk sesi pertama ini akan dimulai dengan topik building a remarkable engineering stride in agile and remote environment. Dan sebelum dimulai, saya ingin sampaikan juga karena keterbatasan waktu, mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan secara detail, tapi akan saya berikan beberapa referensi terkait informasi-informasi tersebut yang mungkin belum bisa saya sampaikan detail di sini. Gitu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan topiknya, tidak ada salahnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Denny Triana, yang saya gunakan juga untuk profil LinkedIn saya. Jadi seperti tadi sudah di briefing oleh Mas Devin sedikit, jadi awal mula terjun ke dunia IT itu dimulai pada tahun 2009 sebagai Java developer dan berlanjut hingga tahun 2012 juga sebagai PHP developer. Nah, mulai tahun 2012 ini saya lebih fokus sebagai PHP developer, dan setelah beberapa tahun akhirnya saya mencoba untuk role baru, yaitu sebagai software development engineering test. Dan setelahnya hingga tahun 2017 saya mencoba kembali sebagai developer, namun kali ini full stack gitu. Nah, di tahun yang sama saya dapat kesempatan untuk fokus kembali ke back end developer sekaligus SRE, Site Reliability Engineer, yang dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Pada masa ini saya sudah dapat kesempatan untuk manage tim, walaupun mungkin size-nya tidak terlalu besar gitu. Hingga akhirnya saat ini saya dapat kesempatan untuk manage tim dengan size yang lebih besar di Niaga Hoster sebagai engineering manager. Sesuai dengan slide pertama tadi, bahwa topik yang akan dibahas itu mengenai bagaimana kita membangun engineering tribe di Niaga Hoster. Ini lebih ke bagaimana tim kami itu mulai pertama kali dibentuk. Dan kali ini hal-hal yang akan coba di-highlight di sesi pertama adalah tribe, agile, dan
remote environment gitu. Mari kita awali pembahasannya dengan sedikit sejarah dari Niaga Hoster yang didirikan tahun 2013 dan merupakan anak perusahaan hosting global, yaitu Hostinger, yang dimulai usahanya pertama kali di tahun 2004. Dan pada saat pertama kali tahun 2013 itu, di Niaga Hoster hanya ada mungkin kurang dari 10 Hoster Rangers. Gitu. Hoster Rangers ini sebutan untuk karyawannya Niaga Hoster gitu, biar tidak terlalu umum. Dan sebagian besar saat itu difokuskan pada support untuk klien. Nah, hingga tahun 2021 ini, paling tidak sudah ada lebih dari 350 Hoster Rangers yang sudah bergabung. Nah, seiring dengan berkembangnya bisnis Niaga Hoster, begitu pula dengan timnya. Dan awalnya developer yang merupakan platform engineer Niaga Hoster itu tergabung di tim produk. Jadi awal kita belum punya tim engineering. Hingga akhirnya di tahun 2020 saat saya pertama kali bergabung dengan Niaga Hoster, dibentuklah tim engineering yang awalnya hanya ada tim development. Sehingga tim ini sudah tidak lagi berada di tim produk gitu. Nah, di saat yang bersamaan, sebenarnya proses hiring tim QA pun sedang berjalan. Hingga akhirnya 2 bulan kemudian kita memiliki 2 Hoster Rangers untuk tim QA. Dan beberapa bulan kemudian tim SRE pun diinisiasi. Mengingat kebutuhan development yang semakin intens, ditambah adanya tim QA yang perlu melakukan setup tools yang mendukung proses testing untuk platform Niaga Hoster. Jadi dari sejak pertama tim development tergabung di tim produk hingga berpindah ke tim engineering, beberapa metodologi untuk software development pernah dicoba. Hingga yang terlibat dalam proses tersebut akhirnya semakin besar timnya. Dan cara yang sebelumnya dilakukan sudah tidak efektif lagi karena fokus bisnisnya pun bertambah gitu. Begitu pula dengan tim size-nya yang menjadi semakin besar. Hingga akhirnya kami berkenalan dengan Scrum. Proses yang tadinya dilakukan oleh satu tim besar dipecah menjadi beberapa tim kecil yang kami sebut tribe. Nah, tribe yang dimaksud di sini itu merujuk pada tribe engineering model yang mulai diperkenalkan oleh Spotify sejak tahun 2011 lalu. Jadi pada tribe engineering model ini terdapat struktur lain selain tribe. Jadi di sana ada squad yang merupakan unit terkecil dari sebuah kelompok kerja, lalu ada juga trio, alliance, dan ada juga chapter serta guild. Namun kali ini saya akan lebih fokus pada bagaimana kita coba adaptasi tribe di Niaga Hoster, di mana untuk setiap tribe memiliki fokus bisnis yang berbeda. Tribe di Niaga Hoster sendiri merupakan tim kecil yang terdiri dari beberapa role, seperti product manager, developer, data atau business intelligence, lalu tim UI UX, dan juga software quality assurance. Dan biasanya dalam satu tribe tidak lebih dari 10 orang, dan kita punya beberapa tribe yang bertanggung jawab pada fokus area tertentu. Jadi gabungan dari berbagai macam role ini nantinya punya fokus yang berbeda-beda. Ada yang fokus pada retention, education, online presence, operation, juga share hosting. Nah, tapi tadi kan di tim engineering itu sebenarnya ada 3 tim nih di dalam engineering. Jadi ada development, QA, juga ada SRE. Tapi kenapa SRE nggak masuk tribe gitu? Nah, ini akan saya bahas di slide-slide berikutnya. Di dalam tribe, semua yang terlibat di dalamnya merupakan stakeholder. Begitu juga dengan tim engineering yang ada di dalam tribe tersebut.
kita tidak hanya coding, tapi lebih jauh terlibat dalam memberikan feedback terkait product development, mengajukan ide-ide yang bisa mengembangkan fitur dalam sebuah produk, bahkan mungkin fitur-fitur baru, dan tentunya secara penuh mendukung proses product development yang dideliver melalui iterasi-iterasi kecil dalam sebuah sprint. Biasanya kita ada grooming, planning, lalu daily stand up, serta sprint rutin lainnya. Sementara stakeholder tim engineering sendiri itu bukan hanya tim yang ada di dalam Tribe, tapi seluruh tim yang ada di Niaga Hoster, ditambah juga dengan beberapa tim yang ada di Hostinger. Sehingga tentu saja pada kesehariannya komunikasi yang kita lakukan bukan hanya dengan tim di Niaga Hoster, tapi juga dengan tim Hostinger yang sebagian besar berada di Lithuania. Nah, untuk mengakomodir kebutuhan para stakeholders, kita coba arrange semua menggunakan Scrum metodologi yang dieksekusi melalui sprint, dan sprint yang kita lakukan biasanya berdurasi 2 minggu dengan menetapkan target-target yang berbeda di setiap sprintnya. Nah, untuk detail mengenai Scrum dan sprint ini, karena tadi beberapa kali sudah saya mention di slide-slide sebelumnya dan juga di slide ini, teman-teman mungkin bisa cek untuk lebih detail mengenai Scrum dan sprint ini di scrum.org. Oke, nah kalau gitu kenapa hanya Dev dan QA yang ada di dalam Tribe, sementara SRE tidak? Hal ini sebenarnya didasarkan pada fit tidaknya tim tersebut untuk bergabung ke dalam sprint. Ini tentunya kembali ke kebutuhan di masing-masing organisasi gitu ya, di setiap perusahaan itu pasti berbeda. Nah, hal yang akan saya jelaskan di sini lebih menunjukkan kondisi yang saat ini ada di tim kami, sehingga hanya Dev dan QA yang yang ada di dalam Tribe untuk join ke dalam sprint. Jadi Dev dan QA pada saat ini memiliki alokasi waktu yang cukup untuk mencapai goal yang ditetapkan dalam sebuah sprint. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa di setiap sprint ini kita menetapkan target yang berbeda-beda gitu untuk setiap sprintnya. Dan Dev serta QA itu dapat mengalokasikan waktu untuk bisa meraih target tersebut gitu. Karena fokus utama dari development dan QA itu adalah pada product development. Di samping itu, switching konteks yang lebih terkontrol yang dimaksud di sini adalah seberapa sering dari Dev dan QA untuk perlu berganti fokus pada task lain. Karena di dalam sprint diperlukan komitmen dan fokus untuk target yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ternyata nanti di tengah-tengah sprint ada request tambahan misalnya, maka request-nya tidak akan langsung bisa dieksekusi. Walaupun sebenarnya kami juga memiliki yang namanya task 0, task 0, yang harus segera di-handle. Nah, untuk task 0 ini akan dijelaskan kembali di slide berikutnya. Lalu, yang berikutnya, kemungkinan untuk mendeliver menggunakan iterasi-iterasi kecil. Jadi, karena waktu sprint yang cukup singkat, yaitu 2 minggu, sehingga diharapkan selalu ada yang bisa dideliver dalam rentang waktu tersebut, walaupun mungkin dicicil gitu. Dan tentunya alasan yang terakhir adalah karena QA dan development terlibat langsung dalam pengembangan fitur sebuah produk gitu, atau bahkan deliver fitur-fitur terbaru gitu. Lalu bagaimana dengan tim SRE? Sebenarnya kembali alasan-alasan berikut ini mengapa SRE tidak diikutkan di dalam sprint, lebih spesifik pada kondisi tim saat ini yang hanya terdiri dari 2 orang. Dan saat ini tim SRE cukup banyak koordinasi yang tidak hanya dilakukan dengan tim di Indonesia, Niaga Hoster, tapi tim SRE juga cukup intens untuk koordinasi dengan tim global, Hostinger gitu.
Oleh karenanya pasti akan banyak switching konteks gitu. Dikarenakan fokus pada untuk tim SR ini adalah fokusnya pada platform reliability, sehingga mengharuskan mereka untuk segera meninggalkan task apapun yang mereka handle saat itu bila terjadi gangguan pada platform yang dapat mempengaruhi reliability. Nah, di samping itu, sebagian besar tasknya tidak dapat dideliver melalui iterasi-iterasi kecil, seperti mungkin setup server, karena sekali setup mungkin kita butuh beberapa server sekaligus gitu. Belum lagi terkait proses penggantian sertifikat SSL misal, karena kita di Niaga Hoster platformnya cukup banyak, aplikasinya cukup banyak, ada front end, member area, course, forum, blog, dan juga partner. Belum lagi rencana ke depan juga kita mungkin akan ada produk baru juga gitu. Sehingga proses ini bisa memakan waktu yang cukup lama. Lalu ada juga tas yang memerlukan riset yang kembali bisa makan waktu cukup lama gitu. Belum lagi saat handle tas-tas seperti ini harus ditinggalkan karena ada hal lain tadi yang lebih urgent gitu, yang mungkin bisa mempengaruhi ke reliability platformnya Niaga Hoster. Nah, berikutnya rutin dalam sprint, yaitu daily stand up itu saat ini tidak relevan untuk tim SRI kami. Karena bisa jadi belum ada perubahan atau progres pada task yang sedang dihandle gitu, karena memerlukan waktu yang cukup lama gitu untuk selesai. Dan hal-hal tadi menyebabkan tim SRI menjadi terlalu dinamis gitu, karena banyak hal yang harus disupport dan dikoordinasikan, sehingga sampai saat ini Kanban menjadi pilihan yang sesuai, paling tidak untuk kondisi sekarang. Nah, tapi akankah kondisi ini berubah? Ya, tentu saja, karena kan karena kan tim dan bisnis kan terus berkembang nih. Hanya saja seberapa jauh perubahannya ini yang masih akan dieksplor gitu. Lalu kalau terpisah seperti itu, bagaimana nih cara kerja antar tim di dalam engineering? Nah, berikut akan saya beri gambaran sedikit melalui sebuah video. Kenalin, ini Jalu, full stack developer merangkap gamers yang sering AFK gara-gara dicari atasannya. Begini nih, penampakan asli developer tiap lagi ngedevelop fitur dan produk. Oh, udah selesai. Cepat juga kerjanya. Nah, kalau yang ini bunga, tapi bukan di taman. Tak jadi detektif, quality assurance pun jadi. Untuk memuaskan jiwa detektifnya, Bunga paling suka exploratory testing buat cari-cari kesalahan sistem dan bikin analisa paling akurat. Nggak sia-sia, koleksi buku detektifnya sampai 1000 volume. Mikirnya jadi taktis. Di mana ada Igun, di situ ada Gundam. Sesuai nama role-nya, Indra Gunawan atau Igun ini adalah sosok yang reliable di dalam tim. Igun, orang yang paling rapi, paling fast response, dan paling cepat kerjanya. Lihat tuh, deploy produk bisa langsung selesai. Habis lembur, terbitlah kudos. Lumayan, bisa buat bahan update di medsos. Wah, terlihat apresiasi tanpa batas dari para rekan untuk kerja keras tim engineering. Akhirnya, launching juga. Loh, kok udah? Gitu aja? Oh, masih lanjut toh. Wah, pemerannya masih kurang nih. Oh, kamu mau kan masuk ke tim engineering kita? Join our stage, get the spotlight. Oke,
Mungkin tadi bila ada kendala saat pemutaran video, mungkin sedikit lagging, teman-teman bisa cek videonya di channel YouTube Niaga Hoster melalui link yang di-share melalui di kolom chat. Kenalin, ini Jalu. Nah, gambaran besarnya kurang lebih seperti di video tadi, yang tentunya terjadi di dalam sprint gitu. Tapi kalau gambarannya kurang begitu jelas, mungkin saya coba kasih sedikit lebih detail mengenai teknis kolaborasi antar tim di engineering yang kurang lebih seperti ini. Jadi developer itu memiliki code versioning yang ada di Git repository, dan setiap perubahan tentunya akan ada di sana. Yang nantinya akan secara otomatis diolah oleh CI/CD pipeline kami, yaitu Jenkins. Dan Jenkins ini nanti akan membantu proses deployment ke server staging. Dan di server inilah tahapan awal testing dilakukan melalui proses manual dan otomatis yang tentunya melibatkan beberapa tools seperti Percy, Selenium, Sitespeed, dan Newman. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail mengenai tools-tools ini karena nanti akan ada sesi siang dan sore hari yang akan membahas lebih detail mengenai tools-tools ini. Gitu. Dan setelah dinyatakan pass oleh tim QA, berikutnya perubahan tadi akan secara otomatis juga di-deploy ke server production. Dan tetap akan ada tes rutin yang berjalan secara otomatis di server production. Setelah di-deploy ke server production, tim SRE juga menyiapkan tools-tools yang membantu proses monitoring dan alert bila terjadi penyimpangan. Beberapa di antaranya ada Grafana, Kibana, Greylog, juga Prometheus. Nah, tools-tools ini nantinya akan mengirimkan alert pada Slack channel bila terjadi gangguan atau insiden gitu. Jadi karena saat ini salah satu channel utama komunikasi tim itu melalui Slack. Jadi untuk kebutuhan alerting itu kita lebih banyak dilempar ke sana gitu. Nah, lalu bagaimana sebenarnya yang terjadi nih di dalam sprint gitu? Kan kalau ini sekilas hanya proses coding gitu, dimulai bagaimana akhirnya di deliver ke production, brief sedikit mengenai proses testing gitu kan. Tapi yang sebenarnya yang terjadi dalam satu sprint itu seperti apa sih? Bahkan mungkin ada proses sebelum dan sesudahnya gitu yang terjadi sebelum sprint. Nah, untuk ini berikutnya teman saya, Mas Bayu, akan share terlebih dahulu mengenai tahapan product development dan task management dalam sebuah sprint. Silakan, Mas Bayu. Oke, mungkin di sini saya izin perkenalan dulu. Pertama, jadi nama saya Bayu, nama lengkap Betia Bayu Saputra, tapi biasa dipanggil Bayu untuk di kantor gitu. Nah, pertama kali saya join di Niaga Hoster itu pada tahun 2015. Nah, waktu itu saya nggak langsung jadi developer. Jadi saya waktu itu daftar di technical support dulu. Kalau untuk saat ini sih sekarang udah jadi customer service specialist. Nah, waktu itu kita lebih fokusnya di technical support gitu. Nah, waktu itu kenapa kok saya ambil di technical support, karena posisi saya cari pekerjaan yang kerjanya itu bisa fleksibel jamnya gitu. Jadi saya kan sambil lanjut kuliah sambil bekerja juga gitu. Nah, awalnya saya join di negosiasi technical support, dan yang saya senengin di Niaga Hoster adalah memberikan kesempatan untuk karyawan itu untuk berkembang. Jadi waktu itu ketika tahun 2016 Niaga Hoster itu sedang mencari
developer. Cuman waktu itu apa belum dapat developer. Akhirnya dari SEO Niagoster itu menawarkan ke karyawan yang ada di Niagoster untuk coba ikut tes di situ. Nah, akhirnya saya coba ikut tes di situ dan alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk jadi developer di Niagoster. Dari waktu itu di tahun 2016 sampai 2018. Dan akhirnya setelah tim kita semakin berkembang dan kita butuh untuk jembatanin antara developer dengan tim yang lain karena untuk komunikasinya agar lebih mudah juga, dan untuk deliver misal ada permintaan task seperti apa itu akan lebih mudah ketika ada lead-nya gitu. Jadi di tahun 2018 saya diberi kesempatan dan kepercayaan untuk jadi lead developer. Nah, mungkin perkenalannya akan sebatas itu aja. Untuk selanjutnya di sesi yang kedua ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih product development di Niagoster dan task management full remote. Nah, untuk product development di Niagoster sendiri itu terdapat 6 tahapan. Yang pertama itu kita mencari ide atau mendapatkan ide. Setelah mendapatkan ide, kita perlu validasi idenya itu apakah valid atau tidak. Setelah untuk yang ketiga adalah di desain. Kita misal mau buat produk atau mau ngembangin produk, kita perlu mendesain dulu, desain dari UI-nya, terus dari flow-nya seperti apa juga gitu. Nah, setelah itu ada development and testing. Dan yang 5, setelah development and testing akan kita launching. Nah, selesai di launching ini kita nggak akan diam aja. Jadi di situ kita perlu analisis nih, apakah produk yang kita launch tadi itu mendapatkan feedback yang baik atau seperti apa gitu. Nah, mungkin akan saya coba jelaskan lebih detail di selanjutnya, mulai dari ide. Nah, dari sini bagaimana sih kita itu mendapatkan ide untuk mengembangkan suatu produk atau membuat suatu produk. Nah, dari sini kita saat ini ada empat bagaimana kita mendapatkan ide gitu. Nah, dari sisi bisnis kita bisa jadi mendapatkan insight mungkin dari ada peluang nih di bisnis untuk misal mengembangkan suatu produk atau mau menciptakan satu produk gitu. Nah, terus yang kedua adalah riset. Di sini biasanya kita melakukan riset terhadap ke klien. Jadi kita punya value customer obsession. Nah, di situ kita akan mencoba nih mencari tahu klien itu punya permasalahan apa sih di Niagoster. Maksudnya tuh ini kan kita coba untuk membantu. Jadi kita mencari tahu nih permasalahan apa yang dihadapi klien, dan kita akan coba bantu untuk mencarikan solusi untuk masalah tersebut. Jadi di riset ini biasanya kita itu contohnya nih, kalau saya boleh kasih contoh tuh waktu kita pengen tahu nih seberapa banyak sih klien kita yang ketika order hosting di tempat kita itu menginstal website atau menggunakan hostingnya. Nah, dari situ kita coba tim UX researcher itu minta tolong mungkin ke tim ops untuk mencarikan data dari aktivasi hosting di situ tuh seberapa lama klien itu websitenya itu udah online di situ. Nah, kita udah dapetin datanya, dan ternyata ada beberapa klien itu yang masih tampilan websitenya itu default tampilan kita. Nah, dari situ kita pengen tahu nih, kenapa kok dari situ kita dapetin hostingnya belum dipakai nih? Apakah ada masalah, atau apakah ada masalah di tempat kita atau ada di klien? Nah, dari situ kita berasumsi kemungkinan ada kesulitan nih, misal dalam menginstal websitenya atau dalam membuat website. Nah, dari situ kita dapat insight kan gitu. Terus yang ketiga adalah dari data. Jadi tim data tadi kita kan punya tim data yang atau business intelligence. Dari situ kita bisa dapetin data. Contohnya adalah di kita sering ini ya ngirim email untuk reminder tagihan atau untuk tagihan. Nah, dari situ kita coba gali nih open rate-nya seberapa banyak. Nah, setelah kita cek di situ open rate-nya kecil untuk emailnya tuh. Nah, di situ kita coba riset di situ.
kenapa kok sampai open rate email kecil, ada apakah email itu terkirim atau enggak, atau dari kontennya seperti apa gitu. Nah, dari situ kita bisa coba cari terobosan, apakah remindernya itu bisa dikirim lewat platform yang lain selain email yang open rate-nya mungkin akan lebih besar gitu. Nah, terus yang terakhir adalah dari request dari task stakeholder yang lain, biasanya dari marketing atau tim UX gitu. Nah, setelah kita tadi mendapatkan ide untuk mengembangkan produk atau membuat produk baru, nah kita akan coba tambahkan itu ke roadmap produk. Nah, biasanya kita itu tambahkan di board backlog. Jadi kita nggak akan langsung eksekusi itu ide yang kita dapatkan tadi, karena kita perlu validasi dulu. Nah, untuk step selanjutnya, setelah kita dapat idenya, kita perlu validasi apakah ide yang tadi itu valid atau tidak. Nah, di sini kita biasa melakukan tuh ada dua tahap jadi tim UX researcher itu akan memvalidasi dari user dan perilakunya user. Nah, biasanya kita bisa melakukan survei atau kita bisa pasang hotjar untuk mengetahui perilakunya user seperti apa gitu. Nah, terus dari data validation kita akan coba memvalidasi dengan data kuantitatif. Di situ contohnya yang tadi, yang kita bisa tahu kalau ada hosting-hosting klien itu yang belum terinstall websitenya. Jadi kita bisa mengetahui dari situ data seberapa banyak yang sudah memakai hostingnya atau belum gitu. Nah, terus setelah kita validasi dan ternyata valid, udah ketemu solusi apa masalahnya. Contohnya kayak yang membuat website tadi, si klien itu kesulitan dalam membangun website. Dari kita ada solusi untuk membuat produk membuat website. Jadi di situ adalah ketika klien itu order hosting dan domain, itu otomatis kita akan langsung instalkan websitenya. Kita pakainya WordPress, dan di situ udah terinstall juga untuk pluginnya, terus untuk temanya. Jadi klien tinggal menggunakan saja. Jadi tinggal menggunakan, terus isi kontennya. Dari situ kita coba buat PRD. Di sini itu Product Requirement Development Dokumen. Jadi di detail situ kita akan masukkan goals apa yang kita ingin capai, terus problem apa yang kita ingin solve-kan, terus fitur apa aja yang ada yang di produk tadi yang ingin kita bangun, terus UX flow-nya itu seperti apa, dan kita tentukan metrik-metrik untuk mengukur setelah produk ini launch itu seperti apa. Jadi kita tahu feedback dari klien atau metrik setelah produk ini launch gitu. Nah, dan kita juga biasa untuk buat produk marketing plan. Jadi kita nggak hanya membuat produknya, tapi kita perlu juga membuat produk marketing plan. Kenapa? Karena kita perlu juga memasarkan produk ini ke customer biar sampai gitu message-nya gitu. Terus untuk selanjutnya kita di tahap desain. Nah, setelah kita membuat PRD tadi, itu kita akan coba bawa ke sprint planning tim desain. Nah, desain itu nanti kita akan coba membuat wireframe atau desain dan flow dari produk itu tadi. Dari situ nanti tim UI UX akan membuat wireframe yang mana nanti akan coba biasanya sih ini dia akan dicoba review sama tim PM ya. Dari PM nanti apakah sudah sesuai atau sudah sesuai dengan sesuai dengan solusi yang kita coba mau capai gitu. Terus ada tahapan juga di user testing design. Nah, ini biasanya opsional sih, enggak semuanya produk itu kita coba minta testing di sini. Jadi ada beberapa kali itu kita sampai mendapatkan customer ke tempat ke Negoster untuk menggali feedback dari mereka. Jadi apakah biasanya dari UX-nya, UX flow-nya. Dari situ kita mau gather feedback apakah dengan flow yang seperti ini tuh sudah jelas, terus sudah tersampaikan pesannya. Nah, misal dari situ kita bisa dapetin feedback dari klien, jadi bisa kita improve lagi untuk yang dari wireframe tadi, yang dari kerangka tadi gitu. Nah, setelah dapat feedback tadi dari klien, mungkin ada
ada yang diimprove. Nah, kita untuk selanjutnya akan membuat kalau di bahasa ini UI UX itu biasanya pakai hi-fi design. Cuman kalau di engineer biasa kita manggilnya itu mockup gitu. Nah, di situ kerangka yang tadi itu akan disempurnakan di hi-fi tadi. Jadi di sana udah kelihatan lah layoutnya seperti apa, colornya seperti apa. Jadi udah hampir 90% seperti halaman website gitu. Nah, dari situ biasanya juga di tim UI UX akan membuatkan prototipe juga. Jadi dari situ akan memudahkan untuk developer dan QA mungkin atau sama PM itu dengan interaksi. Jadi dari situ setelah dibuatkan desainnya, kita akan jadi lebih ada gambaran untuk lihat produk apa yang kita akan buat nanti seperti apa. Dari situ prototipe itu tadi kita bisa melakukan interaksi, jadi bisa klik-klik gitu. Kalau sebelumnya kan di wireframe itu cuma kerangka, terus habis itu di hi-fi itu cuma page saja tapi tanpa interaksi. Kalau di prototipe ini sudah seperti interaksi gitu, jadi kayak website misal kita klik di halaman next itu akan otomatis next gitu. Nah, terus dari desain ini kita akan coba buatin juga untuk tes case-nya. Nah, biasanya ini tim QA untuk membuat tes case-nya. Terus dari tim ini data biasanya akan juga membuat metrik-metrik atau data tracker requirement-nya juga. Nah, terus untuk dari segi teknisnya ini tim leader itu lead developer itu akan juga membuat TRD. TRD itu technical requirement document. Di situ menjelaskan kalau bagaimana sih flowchart produknya itu seperti apa, terus API kontraknya seperti apa. Misal ada pertambahan tabel itu tabel strukturnya seperti apa gitu. Nah, setelah di tahap desain itu akan lanjut di tahap development. Nah, di sini setelah tadi prototipe udah jadi, terus TRD-nya juga udah ada, PRD juga udah ada, kita akan coba bawa ke grooming di setiap trap. Nah, kebetulan saya di trap op. Nah, di situ ketika tas-tas itu atau TRD PRD udah siap, itu akan melakukan grooming dengan PM, terus lead developer dan QA. Nah, di situ kita akan coba grooming tentang produk tadi itu yang atau pengembangan produk yang akan kita kerjakan. Nah, di situ biasanya sih gini, karena pembuatan produk itu nggak selalu dalam waktu dekat. Jadi pengembangan produk itu yang lebih banyak. Jadi ketika ada pengembangan produk atau ada penambahan fitur, itu kita juga akan bahas di grooming tadi. Nah, dari situ kita akan coba dari sisi developer itu akan membantu PM untuk mengukur nih dari situ impact-nya seperti apa dan effortnya seperti apa. Nah, nanti kalau kita lihat nih di situ impact-nya itu tidak terlalu banyak dan effortnya terlalu besar, biasanya kita akan sampaikan kalau ini kemungkinan ya kita akan coba prioritaskan untuk yang high impact dan yang low effortnya. Jadi dari situ kita akan dapat untuk list-list atau tas-tas yang akan kita coba bawa ke sprint planning gitu. Jadi tas-tas yang kita bahas tadi, yang di grooming itu tadi, yang udah istilahnya udah siap dibawa ke sprint planning, itu kita bawa ke sprint planning. Nah, setelah grooming selesai, kita akan lakuin sprint planning. Biasanya sih jaraknya H-1 lah sebelum sprint planning gitu. Nah, di sprint planning ini kita akan lakukan bersama tim PM, terus lead developer, tim member di sini adalah engineer dan QA. Nah, dari situ kita akan membahas tas-tas yang mau kita kerjakan di sprint yang kita kerjakan di 2 minggu. Kalau kita satu sprint ini namanya 2 minggu. Nah, di situ PM akan menjelaskan ke engineer dan QA tas apa aja sih yang mau dikerjakan. Nah, dari situ nanti teman-teman engineer akan mencoba memahami apakah yang ingin dicapai sama PM di tas-tas tersebut.
Nah, dari situ kita akan skor nih. Dari situ kita pakai story point. Jadi kita akan menentukan story point setiap task itu seberapa. Dan untuk menentukan story point ini sendiri, itu developer sendiri yang akan menentukannya. Jadi misal ada 4 developer, nah dari situ nanti kita akan istilahnya kayak voting itu menentukan seberapa banyak poinnya. Kalau kita itu pakainya Fibonacci, dari situ untuk skornya sendiri itu ada 0,5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah, itu tuh setara, kalau satu poin itu setara dengan 4 jam. Jadi kita akan mengukur dalam satu task itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama. Semisal membutuhkan waktu 1 hari, berarti kita akan tentuin di situ 2 poin, 8 jam. Nah, cuman untuk saat ini kita jarang banget sampai poinnya itu 8. Biasanya kalau poinnya sampai 8, kita akan coba breakdown lagi tasnya, sehingga sampai maksimal tuh di 5 poin. Nah, kenapa? Biar kita lebih cepat tahu progresnya seperti apa gitu. Kalau terlalu banyak poinnya, kita takutnya kurang tahu nanti setiap progresnya gitu. Jadi kita memilih untuk selama bisa di breakdown, kita akan coba lebih breakdown tasknya dan bisa dikerjakan secara paralel gitu. Terus, nah tadi sampai di sprint planning udah selesai. Nah, untuk development dan QA testing ini akan coba saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk kita ini pakai Kanban seperti yang Mas Denny tadi sampaikan. Jadi tas-tas yang tadi di backlog yang udah kita grooming dan kita planning di sprint planning itu akan kita masukin di board to do. Nah, dari sini board to do ini developer itu bebas memilih tas mana yang mau dikerjakan. Dari sini nanti developer akan bisa melihat goal-nya apa, terus to do-nya apa saja. Nah, dari situ nanti developer akan mengambil task yang ada di board to do ini dimasukin ke in progress. Nah, dari situ kita jadi tahu setiap developer itu sedang melakukan atau sedang mengerjakan task apa gitu. Jadi membantu kita yang bekerja dari remote ini tahu posisinya, statusnya setiap developer itu sedang mengerjakan apa. Terus di situ juga kita bisa nyampein misal ada blocker, jadi di isunya itu seperti apa, jadi kita tahu progresnya gitu. Nah, untuk platformnya sendiri kita pakainya GitHub, dan untuk pakai GitHub ini sih kita rasa udah cukup ya, karena kita cuma butuh untuk importnya ini dan kita bisa labelin gitu. Nah, untuk in progress ini, nah ini waktu development engineer-nya itu ada di lokal gitu. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, jadi flow-nya seperti ini. Jadi ketika tadi developer mengambil task yang dari to do terus dimasukin di board in progress, itu mereka akan develop sesuai to do dan goal yang ada di task tadi. Mereka akan coba develop di local environment mereka. Setelah mereka develop dan mereka coba testing di lokal mereka itu sudah sesuai dengan requirement yang dituliskan di tasknya, mereka akan deploy di staging. Nah, di sini teman-teman dev itu tinggal nge-merge branch mereka itu ke branch staging. Nanti otomatis akan terdeploy di staging karena kita sudah pakai CI/CD di situ. Nah, setelah di develop di staging, nah di situ tim engineer biasanya akan menginfokan ke tim QA di Slack channel. Di situ akan menginfokan kalau ini ready untuk dites dan akan men-CC PM yang terkait. Jadi, semisal membuat fitur A atau produk A. Nah, dari situ nanti udah masuk ke staging, developer akan menginfokan ke QA untuk testing. Setelah menginfokan ke QA akan lakukan testing di staging environment tadi. Nah, dari situ kalau semisal dari testingnya QA ternyata mungkin ada bug atau ada fitur yang belum bekerja dengan 100%, maka akan kita sampaikan di GitHub tadi, GitHub issue tadi.
itu kalau misalnya ada kekurangan di sini atau ada bug di sini, nanti flow-nya itu developer akan uh, membenarkan atau memfixkan lagi di lokal mereka lagi gitu. Nah, nanti setelah itu baru di develop lagi, di staging dan minta QA untuk tes lagi. Nah, di situ ketika tesnya pas, maksudnya udah lolos. Nah, setelah pas nanti QA akan infokan juga ke developer kalau udah 100% nih fiturnya sudah sesuai dengan dituduh dan tidak ada bug. Nah, nanti setelah itu developer akan minta review code ke developer yang lain. Nah, dari situ developer yang lain itu akan membantu nge-review code dari developer yang minta PR tadi. Nah, biasanya sih kita ketika udah lolos dari QA testing, kita akan membuat pull request ke branch master dan kita akan request code ke developer yang lain. Untuk apa? Kita untuk menjaga quality code kita juga untuk bantu semisal ada apa logic yang mungkin belum optimis itu akan dibantu untuk di code review tadi. Nah, semisal dari code review tadi ternyata ada request change, nanti developer perlu mengubah lagi atau menyesuaikan atau mengimprove di local environment mereka lagi dan tahapannya diulang lagi dari yang atas tadi. Nah, setelah dari review code itu udah nggak ada masalah dan dari developer yang lain ketika nge-review code-nya juga sudah sesuai, maka mereka akan memberikan approval di PR tadi. Nah, dari situ PR di branch master tadi udah siap di merge. Nah, itu developer akan menginfokan ke PM bahwa produk ini siap di launch gitu. Nah, sampai di sini sebelum produk itu di launch, biasanya sih di tahap staging, dan ini PM akan meng-share produk description-nya, FAQ-nya, dan flow-nya itu di Slack. Nah, tujuannya untuk apa? Itu biar tim internal kita, seperti tim CS, AM, itu siap gitu. Jadi ketika ada klien yang tanya, misal seputar produk yang baru ini tadi, kita udah dapat infonya dapat info terlebih dahulu. Jadi kita tahu harus menjawab seperti apa, misal ada masalah seperti apa, kita tahu bagaimana cara menanganinya gitu. Nah, setelah PM tadi dapat info dari developer kalau produknya siap dirilis, maka PM akan memberi konfirmasi ke developer kalau oke, bisa di merge ke master. Nah, dari situ si developer tinggal merge saja ke master. Nanti CI/CD kita akan deploy itu di production. Nah, biasanya sih kita ini ya untuk rilis produk itu biasanya jarang banget di hari Jumat karena kita menanggulangi misal nanti ada masalah atau seperti apa, kita tetap bisa weekend gitu, jadi maksimal biasanya di hari Kamis kita untuk rilis produk gitu. Tapi ada beberapa case yang mengharuskan kita emang di hari Jumat kita rilis gitu. Biasanya sih kita kalau yang di hari Jumat rilis, biasanya kita rilisnya di pagi dan kita coba monitoring sampai sore. Misal nggak ada masalah, kita akan coba biarkan gitu. Nah, setelah produk tadi atau fitur tadi rilis di production, PM akan menginformasikan ke semua stakeholder melalui Slack. Bahwasanya kalau fitur atau produk sudah rilis dan misal nanti ada permasalahan atau isu atau pertanyaan itu bisa ditanyakan langsung dari Slack kayak gitu. Nah, setelah launch tadi kita perlu nih monitoring atau analisis dari situ. Dari metrik-metrik yang udah kita tentuin tadi, dari tracker yang udah kita tentuin tadi, kita perlu menganalisis dari dampak setelah rilis tadi seperti apa. Nah, dari situ kita perlu dapetin feedback dari klien lah. Jadi, apakah kita mau pivot atau mau bertahan. Dari situ kita akan bisa menentukan nih inisiatif apa yang mau dilakukan di iterasi selanjutnya gitu. Nah, terus misal ada iterasi selanjutnya, nah prosesnya akan mulai lagi dari awal tadi, yang dari backlog, terus kita perlu validasi lagi gitu. Nah, mungkin penjelasan yang dari saya sampai situ, dan untuk
selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Denny. Kali tadi yang sampaikan mengenai bagaimana setelah fitur atau bahkan sebuah produk itu di launch produk, dan kita harap setelah fitur atau produk tersebut ke production semua akan baik-baik saja. Tapi kalaupun misal sampai ada notifikasi yang masuk ke Slack channel karena adanya sebuah insiden, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini channel komunikasi yang salah satu channel komunikasi utama kami yaitu Slack. Dan bila sampai ada notifikasi yang masuk ke Slack channel kami karena adanya sebuah insiden tersebut valid gitu, setelah dicek oleh engineering, selanjutnya kami juga akan melakukan analisa apakah hal tersebut non-critical atau bahkan critical sehingga dibutuhkan adanya task null. Nah, tadi saya sempat mention mengenai task null ini, task zero. Jadi task zero ini adalah task dengan prioritas paling tinggi yang harus segera dihandle. Jadi kalau misalkan di SRI itu bisa dibilang sebagian besar tasnya itu adalah tas nol. Jadi ketika ada request seperti ini, itu apapun yang lakukan saat ini itu harus pindah gitu untuk segera handle tas nol. Itu cukup sering terjadi di SRI. Tapi kalau di development dan QA bisa dibilang tas seperti ini yang di-handle oleh SRI. Oke, nah kembali tadi ke task nol. Jadi di developer sendiri dan QA itu sebenarnya lebih terkendali untuk task nolnya, tidak sebanyak yang di-handle oleh SRI. Dan ternyata bila tidak kritikal nih insiden yang terjadi gitu, maka akan dibuatkan patch di sprint berikutnya dengan tentu saja tidak lupa membuat GitHub issue gitu, sehingga kita bisa bisa melakukan tracing. Jadi mungkin dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 quarter, 1 semester, atau bahkan setiap tahunnya itu ada berapa insiden yang terjadi sih gitu. Nah, ini juga yang akan kita gunakan sebagai bahan evaluasi untuk improvement tim engineering gitu. Nah, tapi ternyata kalau misalkan membutuhkan adanya task nol, kita juga akan kembali melihat nih, apakah effortnya itu besar atau kecil. Jadi maksudnya ketika terjadi isu ini, terus ternyata, oh ini kritikal nih, harus segera diperbaiki nih. Nah, kita akan analisa nih, effort untuk membuat patch-nya ini besar atau kecil gitu. Bila ternyata kecil, ini kita akan langsung buat patch-nya melalui task nol, dan flow-nya sama seperti sebelumnya. Code-nya di merge ke master, lalu QA di saat bersamaan juga akan melakukan manual testing untuk proses verifikasi. Dan bila ternyata effortnya cukup besar, kita dapat memberikan temporary patch terlebih dahulu dengan harapan temporary patch ini dapat menanggulangi insiden tersebut paling tidak sampai sprint berikutnya. Karena permanent patch-nya itu akan dibuatkan dan dideliver pada sprint berikutnya, dan juga tetap dengan membuat GitHub issue. Nah, yang membedakan dari dua insiden ini, critical dan non-critical. Bila terjadi insiden yang critical, itu kita akan membuat yang namanya postmortem, di mana postmortem ini merupakan informasi detail terkait sebuah insiden, terutama bila insiden tersebut
berlangsung dalam waktu yang cukup lama, lebih dari 30 menit misal, atau bahkan beberapa jam gitu. Nah, bentuk dari postmortem ini sebenarnya seperti GitHub issue pada umumnya gitu. Tapi isinya akan lebih spesifik terkait sebuah insiden, seperti ringkasan kejadian insiden tersebut gitu. Jadi mungkin pada ringkasan ini disampaikan awal mulanya insiden tersebut terjadi itu apakah ada report dari klien, apakah ada notifikasi yang masuk ke Slack channel gitu. Lalu mungkin beberapa dari kita mulai merasakan melihat simptom yang sama, misal di production-nya Naga Hoster. Lalu selain ringkasan kejadian tersebut, kita juga akan mencantumkan impact apa saja yang terpengaruh nih dari terjadinya insiden ini. Jadi apakah klien tidak bisa mengakses website Naga Hoster sama sekali, atau mungkin tidak bisa membuat order, melakukan payment misalkan, atau misalkan ketika payment dilakukan itu tidak langsung terkonfirmasi jika menggunakan instant payment misalkan. Lalu di dokumen ini juga akan disampaikan timeline dari awal insiden tersebut terjadi hingga selesai di resolve. Jadi kapan nih notifikasinya pertama kali datang, jam berapa, hari apa, jam berapa, terus notifikasinya masuk ke Slack channel yang mana dan seperti apa, atau misalkan ada report dari klien jam berapa, hari apa, jam berapa, dan apa yang disampaikan klien tersebut gitu terkait insiden ini. Dan urutan yang tadi saya sampaikan dari mulai proses QA, development, SRE, checking, sampai akhirnya mungkin deliver task 0, itu kita cantumkan informasinya di sini. Jadi kapan akhirnya insiden ini, isunya itu dapat selesai di resolve gitu. Selain itu juga kita akan mencantumkan analisa dari akar penyebabnya. Jadi setelah dilakukan pengecekan nih oleh QA, development, dan SRE, ternyata terlihat nih dari log-log tadi itu, oh ternyata penyebab isunya itu adalah di sini, di A gitu. Misalkan ada aktivitas yang cukup banyak di salah satu endpoint misalkan, atau misalkan database-nya cukup berat aktivitasnya sehingga itu mempengaruhi keseluruhan sistem, dan disampaikan juga oh ternyata ini datangnya tuh dari setelah rilis fitur yang mana nih, setelah PR yang mana nih di merge ke master lalu di deploy ke production gitu. Hal ini bisa terjadi gitu. Dan selain itu disampaikan juga action item apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi insiden tersebut, dan bagaimana pencegahannya di kemudian hari agar tidak terulang. Jadi tadi misalkan untuk action itemnya saat insiden tersebut terjadi, misalkan developer akhirnya ternyata ada kolom database nih yang tidak sesuai, entah itu tipenya atau mungkin indexingnya juga belum sesuai misalkan, atau mungkin bahkan dari konfigurasi server ada yang kurang tepat. Jadi SRE menyampaikan, oh ini kita perbaiki nih konfigurasinya karena sebelumnya ini belum sesuai gitu. Nah, kita juga pernah mengalami kejadian di mana insidennya itu ternyata karena struktur dari aplikasi yang belum optimal gitu. Nah, untuk hal seperti ini biasanya kita akan coba
apa namanya, karena effortnya akan cukup besar ya untuk melakukan apa namanya seperti pengerjaan sebuah fitur gitu, dan itu butuh waktu yang cukup lama, sehingga pada saat itu akan diambil tindakan, lalu bagaimana, tindakan apa yang bisa kita ambil untuk bisa nge-resolve isu ini, paling tidak supaya tidak mempengaruhi ke fitur-fitur lainnya. Misal saja mungkin kita coba disable dulu fiturnya mungkin karena ini belum optimal secara struktur. Karena mungkin ini masih menggunakan struktur aplikasi yang lama misal. Nah, untuk temporary patch-nya kita lakukan seperti itu, misalkan disable fiturnya terlebih dahulu. Sedangkan untuk permanent patch-nya kita akan deliver itu melalui sprint. Oh, fitur ini perlu di-improve nih. Karena terbukti nih ketika traffic-nya banyak, dengan struktur seperti sekarang itu tidak bisa tidak bisa optimal lagi gitu, tidak bisa handle lagi traffic-nya, sehingga berpengaruh kepada keseluruhan platform. Dan itu kan butuh waktu lama. Jadi untuk patch-nya itu cukup besar dan di-deliver di sprint berikutnya. Paling tidak saat itu harus ada tindakan yang diambil agar insiden ini bisa terresolve. Nah, tadi itu entah itu permanent patch yang mungkin effortnya tidak terlalu besar, seperti setelah dicek, oh ternyata ada typo di konfigurasi misalkan, nah itu segera diperbaiki. Dan di action item ini pun dicantumkan juga kan penjagaan seperti apa nih yang bisa kita lakukan supaya tidak terulang nih di kemudian hari. Oh, kalau kayak tadi misalkan nih ada typo ternyata di konfigurasi. Nah, kalau gitu biar konsisten, maka konfigurasi seperti ini dan kalau ternyata belum masuk ke CI/CD pipeline, itu dimasukkan ke CI/CD pipeline terlebih dahulu. Atau misalkan kita buat checklist yang lebih detail lagi ketika sebuah fitur akan dirilis ke production. Nah, postmortem ini selain dapat diakses oleh tim lain di Niaga Hoster, bukan hanya engineering, karena informasi ini juga nanti perlu disampaikan ke seluruh stakeholder, terutama tim CSS yang langsung berhubungan dengan klien gitu. Jadi ketika ada yang bertanya, ini kenapa kok tidak bisa login, kok tidak bisa buat order, tim CSS bisa memberikan penjelasan. Nah, ini juga perlu untuk bisa diakses oleh tim hostinger, karena kita share beberapa infrastruktur yang sama, sehingga tim hostinger pun memiliki kepentingan untuk dapat mengakses informasi seperti ini. Nah, tapi selain share infrastruktur yang sama, ada hal lain yang juga di-share antara hostinger dan Niaga Hoster, yaitu kita share company culture yang sama. Walaupun mungkin pada implementasinya dilakukan dengan cara yang berbeda, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama. Dimulai saat proses hiring, kandidat yang terlibat pada proses ini pun cukup diverse gitu. Bahkan saat ini tim engineering sendiri berasal bukan hanya dari Pulau Jawa. Ada beberapa kandidat yang dan tim kita saat ini itu berdomisili di Kalimantan, Pulau Sumatera gitu. Dan beberapa kandidat juga ada dari pulau lain juga gitu. Nah, karena tim kita pun kolaborasi dengan tim member lain yang bukan hanya ada di Pulau Jawa, Sumatera, bahkan sampai ke Eropa, karena kita cukup intens kolaborasi dengan tim hostinger di sana. Dan perbedaan perbedaan time zone ini menjadi hal yang sangat menantang, tapi menarik di saat bersamaan gitu. Nah, setelah melalui proses hiring, ketika Hoster Ranger pertama kali bergabung, akan melalui proses onboarding terlebih dahulu, di mana akan ada general onboarding untuk memastikan pemahaman mengenai visi misi company, mengenai visi misi perusahaan,
company culture, dan bagaimana bisnis berjalan di perusahaan ini. Lalu ada departemen onboarding, host ranger akan bergabung, yang baru bergabung itu akan diberi kesempatan untuk beradaptasi dengan cara kerja di dalam tim berikut dengan tools yang dipergunakan. Dari saat pertama kali bergabung, semuanya dilakukan secara remote. Hal ini tentunya memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang cukup bagi host ranger. Namun, di saat bersamaan, kita bertanggung jawab atas setiap komitmen yang dibuat secara bersama di dalam tim. Jadi mungkin walaupun fleksibel, itu ada time window tertentu yang kita harus available. Misalkan saat set meeting, kita udah sepakat akan meeting hari ini jam segini. Nah itu kita karena sudah komit, saat waktu yang sudah ditentukan, kita harus hadir dalam meeting tersebut. Selain itu, atau misalkan daily stand up yang rutin setiap hari berjalan gitu. Di samping itu juga kita kan punya sprint dengan target 2 minggu. Paling tidak dengan target yang sudah kita sepakati bersama itu dalam waktu 2 minggu itu bisa kita deliver gitu. Kan tadi developer itu kan bisa pilih task mana nih yang mau mereka handle dan ini akan selesai dalam waktu berapa lama. Nah, paling tidak mereka perlu komit untuk proses delivery-nya gitu. Lalu di bulan pertama kali bergabung, host ranger akan diajak diskusi oleh leadernya mengenai goal yang ingin diraih yang dituangkan ke dalam matriks KPI. Dan nanti di setiap bulannya pun akan dilakukan sesi one-on-one untuk menyampaikan feedback antara host ranger dan leadernya, di mana perlu adanya komunikasi yang baik di dalam tim, terutama pada kondisi remote working seperti saat ini. Nah, sprint adalah alur kerja yang kita gunakan dengan time window selama 2 minggu. Kita komitmen di awal sprint melalui planning untuk fokus deliver hal-hal yang disepakati oleh tribe. Dan setiap harinya melakukan daily stand up yang dibuat seefisien mungkin agar lebih banyak waktu untuk eksekusi hal-hal tadi dibanding diskusi yang terlalu panjang lebar. Dan setelah melalui beberapa sprint, itu akan ada proses probation review, di mana hal ini dilakukan dengan melihat KPI achievement yang disepakati oleh host ranger dengan leadernya di bulan pertama tadi. Lalu juga akan ada 360 review yang dilakukan oleh peers, manager, stakeholder, dan team member bila host ranger ini punya team member. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada host ranger untuk mempelajari banyak hal-hal baru. Kita berharap setiap host ranger selalu penasaran akan hal baru apa nih yang bisa kita lakukan untuk improve platformnya Niaga Hoster, misal kalau dari tim engineering atau dari segi bisnis misalkan di tim lainnya gitu, dan mengeksplorasi hal tersebut gitu. Bagaimana nih hal ini bisa kita implementasi di Niaga Hoster nih gitu, di tim engineering gitu, di platform kita saat ini. Dan dengan bantuan leadernya yang akan membantu setiap host ranger berkembang untuk menjadi leader berikutnya, karena kita harapkan adanya proses regenerasi gitu. Apalagi dengan semakin berkembangnya tim itu organisasi pun akan semakin besar, maka akan dibutuhkan leader-leader yang baru. Bukan hanya menggunakan standar yang tinggi, namun semua matriks di dalam KPI yang sudah dicapai, pada saatnya kita akan coba menetapkan goal yang baru, karena goal yang sebelumnya itu sudah di-achieve semua gitu kan. Jadi kalau misalkan kita udah set goal di KPI, misalkan kita set ke 100 gitu targetnya. Ketika kita sudah bisa achieve 100, kan kita perlu set target yang lebih tinggi lagi gitu. Karena untuk mencapai 100 itu udah hal yang biasa jadinya.
Tentunya hal ini akan disertai dengan tantangan baru yang diberikan kepada hoster ranger gitu. Nah, untuk lebih detail mengenai company culture di Niaga Hoster dapat dicek pada 2 link berikut. Yang satu ada di hosting.com dan yang satunya lagi ada di blog Niaga Hoster. Baik, mungkin untuk saat ini sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Devin. Silakan Mas Devin. Oke.